Kalau ngecek di tingkat pertama, mulai tahun ini tolong dibantu untuk ngecek buku bantu banknya setiap setiap kapanpun pengecekan. Misalnya mau meriksa ya Bu ya, mau meriksa, mau ngecek itu, pastikan buku bantu bank itu selalu di cross check dengan rekening. Terus kalau buku bantu kas tunai itu hanya bisa dilakukan kalau kita datang ke Satker. Atau ya bisa saja minta untuk dihitungkan kas tunai ketika mau melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga dengan kata lain, untuk kasir atau pengelola keuangan, memastikan bahwa setiap hari ini nilai buku bantu bank itu sama persis dengan rekeningnya. Nah, logikanya bagaimana? Logikanya yaitu ketika tanggal 1 Januari, Bapak Ibu cek coba di masing-masing buku. Ini nilainya pasti sama dengan rekening koran. Penambahan dan pengurangan nilai ya, itu di, dibuat sama persis dengan rekening koran. Sifatnya begitu. Karena dibuat sama persis sehingga pertumbuhan maupun pengurangan saldo di buku bantu bank itu idealnya sama terus dengan rekening koran. Apalagi di buku bantu ini hampir semuanya sudah dilengkapi dengan pilihan transaksi. Apakah itu ditransaksikan secara cash atau tunai dan secara non tunai. Misalnya termasuk panggilan nih. Panggilan hampir semuanya kan ya, hampir semuanya. Saya ambil aja. Nah, ketika melakukan ini, itu kan juga sudah ada pilihan tunai non tunai. Ini artinya mulai sekarang pun tidak ada masalah ketika eh, di Satker Bapak Ibu menetapkan untuk pembayaran JSP langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Ya, itu juga bisa, tidak masalah. Tapi ditransfernya langsung dari RPL. Karena di beberapa tempat Satker ada yang sudah melakukan hal tersebut. Ada atau juga di beberapa tempat ada yang delegasinya Bapak Ibu itu dikirim melalui bank, tidak ditransferkan lewat pos, sehingga ketika mencatat penerimaan delegasi itu juga dijelaskan bahwa kalau uangnya langsung masuk ke rekening berarti pilihnya non tunai, tapi kalau itu bentuknya wesel nanti dicairkan dalam bentuk cash berarti pilihnya tunai. Pilihan tunai dan non tunai ini akan berpengaruh pada jenis transaksinya itu di kolom keterangan. Ini contoh saja sebagai sampel. Misalnya hari ini saya ada penerimaan non tunai, artinya orangnya langsung ngirim ke saya sejumlah 1.200.000 misalnya. Ayolah. Nah, 1.200.000 seperti ini. Ini ketika saya simpan, nah di sini sudah ada tulisannya bank, karena tadi saya milih non tunai. Nah, tambahan ini diberikan oleh sistem. Nah, tambahan-tambahan inilah yang akan dibaca oleh sistem apakah ini transaksi miliknya bank atau tidak. Ini kita lihat, ini tanggal 8 Januari, ya, tanggal 8 Januari. Sekarang kita lihat buku bantu banknya, 11 Januari hari ini. Tuh, ada penerimaan uang delegasi. Langsung menambahkan nilai banknya. Sehingga kita minta mulai tahun ini, mumpung belum panjang, Bu. Mumpung belum panjang. Mumpung belum terlalu banyak transaksinya. Sehingga ketika kami minta untuk melacak, karena begini, di beberapa tempat kemarin itu, baru tanggal 2 ya. Saya turun. Maksud saya gini, Bu. Uang buku bantu bank ini akan bertumbuh mengikuti berapa jumlah perkara yang didaftar. Ketika ada 26 dengan nominal 22 juta, pernah saya ngecek itu di Satker, ini baru Januari ini tanggal 2. Coba, benar nggak 26 juta itu senilai 22 juta itu benar-benar ada di rekening nggak? Kan gitu. Ternyata Bapak Ibu, yang terjadi adalah uangnya nggak ada 22 juta yang masuk di tanggal 2 itu ke rekening. Cuman ada berapa puluh juta. Setelah saya tanya lagi loh, kok bisa?
Iya Pak, karena orangnya sudah mentransfer uangnya itu di bulan Desember kemarin, cuman belum kita daftarkan, baru kita daftarkan di bulan Januari. Nah terus kalau gitu aslinya di rekening ada berapa? Di rekening itu cuma ada 20 perkara. 6-nya dari mana? 6-nya ini dari yang kemarin nitip uang di Desember. Kita belum sempat daftarkan. Nah, walhasil dengan kejadian itu kan di bulan Januari saja, antara transaksi di buku bantu bank dan di rekening kan sudah berbeda, Bapak. Nah, ini kalau dibiarkan, tidak dikelola setiap hari, ya potensial nanti semakin bertambah hari ininya semakin sulit dilacak, itu ya sangat tinggi sekali. Gitu. Sehingga kami berharap bahwa penambahan dan pengurangan transaksi yang ada di buku bantu bank ini idealnya selaras dengan rekening. Itu yang kami titipkan betul-betul, dan ini mumpung di awal tahun Bapak Ibu. Karena kalau sudah mulai berjalan, sulung ngelacak lagi nanti sebulan 2 bulan aduh udah capek. Itu ya Bapak Ibu sekalian, dan Mas Amin, Bu Lis minta bantuannya untuk nanti kalau ngecek ke Satker begitu caranya. Ini karena di awal tahun statnya pasti sama dengan rekening. Nah, ini kan pemutihan ya istilahnya. Kita kan nggak nganggep saldo tahun kemarin berapa. Tapi ini kan pemutihannya dari setting saldo tadi Mas Amin tulis. Nah, setelah itu ada penambahan dan pengurangan. Nah, kalau yang kasusnya kayak PA yang tadi saya ceritakan, harusnya yang dia lakukan adalah ketika dulu uangnya masuk di bulan Desember harusnya dicatat nih di perkara belum daftar. Nah, kejadian di PA yang saya ketemu itu kemarin dia nol, Bapak Ibu. Di akhir tahun dia merasa tidak ada uang yang masuk ke rekening tapi didaftarkan sehingga nggak tercatat. Padahal harusnya setiap ada uang yang masuk ke rekening kita tetapi dia tidak jadi perkara dan kita identifikasi itu adalah panjar, maka harusnya dimasukkan ke sini nih. Pasti secara non tunai pasti itu ya, kita simpan di sini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira perlu dijelaskan nggak terkait dengan bagaimana cara menggunakan buku bantu belum daftar? Ini sebenarnya sudah berulang kali ya, tulis Mas Amin ini. Nggak apa-apa Mas, coba dijelaskan saja biar jelas. Kita simulasikan ya, kita simulasikan. Simulasi tapi ini nggak ada SIPP-nya sayangnya. Bisa sih nggak apa-apa kita simulasikan, kita pakai ini Bang Amin, kita simulasikan tapi nanti tolong saya dibantu ya untuk di-share ke yang lain-lain. Kita akan simulasi. Hari kemarin saya cek dulu ini biar enak nanti buku bantu bank kita ambil tanggal 17. Ada data nggak tanggal 17? Nggak ada. Kita ambil tanggal 16. Oke, di sini tanggal 16. Simulasinya begini, tanggal 16 itu ada 17 perkara yang didaftar. Oke ya, catatannya. Tanggal 16 ada 17 perkara yang didaftar. Artinya ada 17 transferan senilai 13 juta. Tetapi setelah sore hari kita cross-check, uang yang masuk ke rekening kita tidak cuma 17, ada 18. Yang satu ini kita nggak ketahui, nggak terkonfirmasi. Kita cek di petugas delegasi, katanya nggak ada. Kita cek di apa nggak ada. Nah, sehingga ketika terjadi seperti itu, satu transaksi itu tadi kita catat di buku bantu apa belum daftar. Contoh transaksi tersebut adalah 700.000 misalnya. Kita catat nih, tanggal 16 ada uang masuk ke rekening, tanggal 16 ada uang masuk ke rekening penerimaan, pasti secara non tunai, itu nilainya 750.000. Oke, kita bisa tambahkan nomor referensi. Tahu nomor referensi? Nomor referensi itu nomor yang ada di rekening. Setiap transaksi pasti ada nomor referensinya. Misalnya ya, 77
Misalnya gini aja. Nah, ini disesuaikan dengan rekeningnya masing-masing. Kita catat nomor referensinya. Oke, nomor referensinya kita catat. Nih, ini adalah uang yang masuk ke bank, nomor referensi ini, tapi nomor perkaranya nggak ada. Ketika kita catat seperti ini, otomatis di buku bantu bank kita tanggal 16, nah sama nih dengan rekening. Skenario-nya kan tadi masuk ada 18 masukan. 17 diantaranya sudah bisa kita identifikasi, tinggal satu nih yang nggak teridentifikasi. Oke, tapi tidak masalah. Sekarang pencatatan kita sudah sama dengan rekening. Ada 18, 17-nya terdata sebagai nomor dan satunya enggak. Penerimaannya 14 juta, sama dengan rekening kan gitu. Sampai sini jelas nggak? Oke, kita lanjut. Setelah itu, taruhlah hari ini. Hari ini tuh berarti sudah berapa hari kan? Dari tanggal 16, 2 hari. 2 hari kemudian orangnya datang. Menyampaikan bahwa Pak, itu kemarin nomor perkara, uang saya mendaftar. Padahal tanggal hari ini, tanggal 18 ini, senyatanya nggak ada, ini tadi delegasi ya, nggak ada perkara yang, nggak ada rekening yang masuk. Nggak ada uang yang masuk ke rekening kita. Adanya adalah orang yang datang, minta didaftarkan. Oke, kemudian di SIPP, karena orangnya sudah datang, hari ini nih datangnya tanggal 18, karena orangnya sudah datang, dan ternyata dia memang bawa bukti slip, mau nggak mau kan kita daftar nih di SIPP. Ini juga kejadiannya sama kayak Econ. Akhirnya kita tambahlah perkara per hari ini. Tadi uangnya 750. Ya. Oh, sorry. 750 itu di sini. 750.000. Nah, di sini. Terus kemudian kita cek bukti bayarnya, ternyata nomor referensinya ini. Oh, sama dong. Yang berarti tanggal 16 tuh, Pak. Iya. Nah, ini bisa kita bubuhkan di nomor referensi. Terus kita simpan. Tanggal sekarang ya, tanggal 18. Set, kita simpan. Oke. Oh, sorry, klasifikasinya belum. Cerai gugat lah misalnya. Sudah berhasil disimpan. Kemudian kita cek di buku bantu bank kita hari ini. Teng, masuklah dia 750. Terima panjar biaya perkara sejumlah 750. Coba kita cek. Padahal hari ini tidak ada uang sepeser pun yang masuk kecuali delegasi ini tadi. Loh Pak, berarti 750 ini enggak imbang dong, uang enggak ada. Nyatanya kan enggak ada uang yang masuk di sini Pak, di rekening. Ya, memang enggak ada. Maka dari itu, kan harusnya 750 ini hilang. Cara ngilangkannya gimana? Cara ngilangkannya kita kembali ke perkara belum daftar, kemudian kita tambah transaksi lagi, uangnya kita keluarkan secara non-tunai, karena ini hanya bergeser saja, senilai 750.000 dengan nomor referensi tadi, nomor referensinya ini tadi, kita tulis 2 kali berarti, nomor referensi ini didaftar dengan nomor perkara. Nomor perkaranya kita ambilkan dari SIPP. Copy saja. Paste. Tanggalnya hari ini. Pengeluaran. Kita simpan. Nah, hari ini ada pengeluaran dari ref sekian. Ini kalau saya searching, atau kalau nggak searching, kalau ditampilkan secara keseluruhan, maka dari buku ini sudah bisa terbaca sebenarnya. Bahwa pernah ada uang masuk tanggal 16. Kenapa kok ini bisa disebut sebagai pasangan? Karena nomor refnya sama. Jadi kalau kita search nanti di sini, kalau ada beberapa, tetap yang muncul cuma 2 ini. Masuk dan keluar. Tanggal 16 masuk, belum ada nomor perkaranya. Nah, baru tanggal 18 orangnya datang, kita daftarkan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di buku bantu banknya. Nah, lihat Bapak Ibu. Memang menerima panjar perkara senilai 750. Setelah itu ada transaksi lagi pengeluaran nih 750.
Loh Pak, padahal di rekening kan nggak ada transaksi. Iya, ini memang akan beda dengan rekening, tetapi hasil akhirnya sama. Pada hari itu tidak ada penerimaan uang sepeser pun. Nah, buku bantu bank kita pun secara tidak langsung mengisyaratkan seperti itu. Masuk 750, keluar 750. Hasilnya apa? Nol. Berarti sama. Begitu. Untuk item per itemnya memang harus sama persis, tetapi itu bisa. Nah, karena pilihan tunai dan non-tunainya sekarang sudah hampir di semua buku bantu ada, harusnya sekarang tidak ada alasan lagi untuk nilai ini tidak lagi sama dengan rekening. Sudah tidak ada alasan lagi. Itu sih Bapak Ibu. Sehingga nanti tolong kami dibantu, mumpung masih awal tahun, untuk menghati-hati. Kenapa? Karena jika buku bantu bank dan buku bantu tunai dan buku bantu meterai terutama, ini Bapak Ibu mampu mengelola dengan baik, kemungkinan besar kekurangan uang atau kelebihan uang itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada uang lebih itu kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah uang perkara belum daftar yang masuk tanggal sekian dan sampai sekarang orangnya belum daftar, itu bisa, dan seterusnya. Dan minus-minus itu juga tidak akan terjadi karena setiap hari kita melakukan cross check berapa jumlah yang dimasukkan di rekening dan apakah itu nilainya sama dengan pencatatan yang kita lakukan. Karena semua transaksi yang kita lakukan di buku bantu bank dengan buku bantu tunai itu terkorelasi dengan semua buku bantu di atasnya, walhasil kalau kita bisa menjaga buku bantu bank yang tetap akurat, insya Allah di buku bantu yang lainnya itu juga otomatis ngikuti aturan. Nah, penjelasan saya sampai di sini jelas atau tidak, ini saya minta betul untuk dibantu mengawal 3 buku bantu yang bawah ini. Dijaga betul-betul, mumpung masih awal tahun. Karena kalau nanti sudah bulan mulai Juli dan lain sebagainya, kita mau menyamakan nilai rekeningnya, sudah berat. Karena ngelacaknya udah jauh. Atau coba aja, nih, misal ya, di tempat yang saya contohkan ini yang saya contohkan, itu saldo di tahun 2023, kita lihat coba. Coba perhatikan 226039500. Saya salin deh. Sekarang kita lihat buku bantu bank di tanggal 31. Itu sama. Oh, sorry, bukan. Sorry, tinggal 30. Harusnya bisa sama. Tuh. Artinya di hari dia sebelum melakukan setting saldo awal, dengan saat dia melakukan setting saldo awal, itu nilainya sama Bapak Ibu. Dan ini saya sudah cross check, ini sama persis dengan rekening korannya juga. Nah, itu catatannya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, Mas Amin, atau ya kalau ada selisih juga, ya usahakanlah ini kita mulai rapi-rapi gitu. Nah, uang tunai juga sama Bapak Ibu. Uang tunai itu harusnya ini dimanfaatkan oleh pengelola keuangan untuk ngecek pagi tadi saya megang uang berapa, keluar untuk apa saja, sekarang masih sisa berapa. Misalnya per hari ya, tanggal 2 Desember. Nah, 2 Desember itu start di angka 24 juta, keluarnya itu untuk bayar JSP, tapi di sisi lain tadi terima HHKL, terus membayar sisa panjar, sekarang berarti masih sisa 24.366.500 seperti itu. Jadi ini mestinya dipakai. Begitu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini juga terkait ini ya Bapak Ibu. PSP ke pihak itu juga bisa dilakukan non tunai. Di beberapa satker itu juga sama. PSP-nya dilakukan non tunai. Gitu. Jadi langsung ditransfer ke rekeningnya pihak. Bayar CSP juga langsung ditransfer. Nerima delegasi juga langsung ke rekening. Udah fleksibel lah. Gitu.
penerimaan PSP non tunai apa Bapak dan Ibu perlu dijelaskan simulasinya atau dirasa sudah cukup? Sepertinya sudah ya Mas. Nggak ada. Ya, semoga semoga anulah terlaksana dengan baik, terbaik. Ini untuk perbaikan terakhir Mas Amin, nanti tinggal saya kirim aja ya. Untuk yang terakhir itu kemarin belum bisa nyetak melalui Google Chrome. Nah, ini sekarang sudah di Google Chrome, sudah bisa nyetak kwitansinya. Itu untuk buku bantu panggilan di wilayah yang lain gimana, Bu Lis? Bantu panggilannya? Buku bantu panggilan Yang sebagian sudah ada. bayar ini tidak ada masalah. Oh, yang bayar nggak ada masalah sih kayaknya. Cuman nubuk sekaping tadi ya. Oh iya, Bu Scaping tadi. Oke, siap. Ya sudah, Mas Amin ada tambahan nggak? Dari PA Tanjung Pati ini. Tadi itu Oh iya, Mas Amin. tadi kan untuk PA Padang ya. PA Padang itu setelah kita melihat itu di bulan 6-nya itu hasil rekon di bulan tahun lalu itu 95%. Nah, tapi di bulan 7, 8, 9-nya itu 100%. 11, 12-nya itu turun drastis 80 sekian persen. Dengan 9 kategori temuan hasil akurasi rekornya itu yang dimana tidak valid gitu. Nah, akhirnya tadi kita baru cek dia punya buku bantu, contohnya ATK. Nah, ATK di situ penerimaan di e-keuangan itu 6.200.000. Tapi yang begitu masuknya di Komdanas 6.150.000, selisihnya 50.000. Nah, akhirnya kami bilang gitu kan tadi, itu dari bulan 6 kami sarankan rekon ulang. Ternyata begitu dicek itu berkaitan dengan eksekusi. Sehingga masih terdeteksi warna merah yang dulu itu loh Mas, yang pernah Ya, nggak apa-apa. kejadian. Ya, Nah, oke. akhirnya ya sudah. Kalau misalnya itu, nah itu gimana gitu. Tapi ternyata Padang nggak ada ya. Kalau ada kan enak bisa di share screen buat dilihat kan. Sudah hadir kayaknya PA Padang. Sudah pulang. Sudah hadir, Mas. Oh, sudah hadir, oke. Oke, C gimana C? Bisa share screen? Panjang Halo, ya. Ice. Kita lihat dari akurasinya itu. Nah, sehingga saat ingin bikin saldo awal untuk tahun 2023 di akhir 2022 itu nampak sekali kalau selisihnya tuh Bang. Tuh. Oke, coba mana? Kalau masalah buku bantu ATK eksekusi yang dengan Komdanas itu sih tidak ada masalah ya. Itu memang pengecualian kemarin itu. Ada masalah harusnya karena memang Komdanasnya belum ngikutin. Targetnya sih memang Januari ini kita tutup untuk nginput manualnya di Komdanas. Padang sudah ada. Bisa di share screen, C. Ya. Oh, yaudah, siap. Nggak, maksudnya kalau udah selesai nanti.
Nggak ada suaranya ya dari PA Padang. Ini nggak ada suaranya ya PA Padang, Bu. Suaranya iya sih. Tapi ini nggak mood nih. Halo Ice? Ice? Gimana tadi Mas Amin ceritanya Mas Amin? Jadi gini, Izin request udah dikasih. jadi di sini nih tadi itu gini Mas. Jadi saat menentukan rekon saldo awal, khususnya di APS itu selisih, tidak cocokkan dengan keadaannya. Ternyata ketika dicek hasil rekonnya juga itu ada di bulan November itu belum dikirim, jadi masih mendeteksi data lama gitu. Ini login sebagai Pak Panitra aja kali ya? Ya, Login sebagai Pak Panitra aja coba. Bu Nice. kecil suaranya ya, Bu. Bentar Pak. Oke. Oh tadi Pak, yang di PNBP yang selisih 20.000 udah direkon ulang. Oh, udah berubah, udah sama angkanya, cuman di Komdanasnya di saldo akhirnya yang selisih 20.000 Nggak apa-apa. antara. Kalau itu faktornya karena eksekusi tidak masalah. Tapi kalau faktornya bukan karena eksekusi itu nah yang bermasalah. Faktornya Bukan karena eksekusi Pak. Tadi kan kesalahan input PNBP yang 20.000, jadi udah diperbaiki, udah direkon ulang. Jadi PNBP. Ya PNBP. Yang mana? Yang di Komdanas Pak, Komdanas. Ya, Komdanas gimana salahnya coba? Buka Komdanasnya sekalian dong. Yang November ini.